Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin NIM 18160101. Saya adalah mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Barulgar dan Maingfang dengan judul Pengelolaan Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia. Yang pertama itu ada latar belakang. Secara umum dipahami bahwa praktik dan strategi sumber daya manusia berbeda menurut faktor-faktor konstekstual seperti ukuran, industri, dan sebagainya. Namun, globalisasi bisnis berarti bahwa perbedaan negara dalam lingkungan organisasi telah mendapat perhatian yang lebih besar. Fokus yang dominan dari literatur manajemen internasional adalah pada perbedaan nasional dalam budaya, terutama nilai budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sementara perbedaan budaya nasional dapat menjadi penting dan harus dipahami, peran mereka perlu dimasukkan ke dalam konteks faktor-faktor konseptual penting lainnya, termasuk budaya dan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu research problem. Pada jurnal kali ini terdapat dua research problem. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang baik, dan yang kedua yaitu sebaliknya, risiko yang mungkin terjadi jika manajemen sumber daya manusia terkelola dengan sangat buruk. Selanjutnya itu literatur review. Sebelumnya di research problem tadi terdapat bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, cara pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. Jadi di literatur review ini terdapat 5 cara pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Yang pertama itu ada memberikan keamanan pekerjaan bagi karyawan, dan yang kedua yaitu perekrutan yang selektif, dan yang ketiga membangun kerjasama tim yang efektif. Yang keempat yaitu kompensasi di atas rata-rata, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang berkelanjutan. Dan yang kedua tadi yaitu sebaliknya, risiko yang mungkin terjadi jika manajemen sumber daya manusia terkelola dengan buruk. Itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi kinerja semakin menurun secara drastis. Dan yang kedua yaitu tidak adanya struktur organisasi baku yang jelas. Dan yang ketiga, pengeluaran anggaran dari perusahaan yang semakin membengkak. Dan yang keempat, kesejahteraan para karyawan akan semakin terganggu. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian yang pengelolaan masalah yang sangat kacau. Selanjutnya yaitu research method. Salah satu research method dalam jurnal ini contohnya yaitu yang pertama adanya pelatihan karyawan, dan yang kedua adanya peningkatan kompensasi. Jadi setelah adanya metode-metode tersebut, maka otomatis akan meningkatkan kualitas karyawan, sehingga akan meningkatkan pula keuntungan bagi perusahaan, karena karyawan yang meningkat akan menjadi perusahaan tersebut menjadi laba atau keuntungan. Selanjutnya yaitu result atau hasil setelah penelitian. Setelah melakukan penelitian, yaitu di perusahaan-perusahaan Eropa, dengan adanya pengelolaan SDM, otomatis kinerja karyawan semakin meningkat karena adanya pengelolaan serta pelatihan. Dengan meningkatnya kualitas karyawan, otomatis akan meningkatkan profit atau laba dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian pengelolaan kebudayaan dan sumber daya manusia menunjukkan 2 temuan penting yang mempertanyakan peran utama kebudayaan nasional dalam pengelola internasional. Yang pertama yaitu negara hanya menjelaskan sebagian kecil, 2-4% saja, tentang perbedaan nilai responden. Yang kedua yaitu bertentangan dengan penafsiran itu sendiri, menunjukkan bahwa perbedaan dalam nilai budaya.
Sekian, mungkin hanya itu saja jurnal kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.